Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Mursad Al-Badawi, mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Sindang, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dimas Febrian. Yang kedua ada Ibnu Jibril Pastalan. Yang ketiga ada Rofil Surya Rafli. Dan yang keempat ada Ahmad Ferdianto. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianisi PD. Diharapkan supaya teman-teman menyimak dan memahami materi ini dengan baik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Alam semesta diciptakan oleh sosok yang memiliki kekuasaan atas segalanya. Kekuasaan yang tidak terbatas dalam hal apapun yang hanya dimiliki olehnya. Sosok inilah yang dikenal dengan sebutan Tuhan. Dalam agama Islam, Tuhan disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa adalah entitas tertinggi yang wajib disembah dan ditaati oleh seluruh umat Islam. Seluruh yang ada di alam semesta diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengertian ketuhanan? Yang kedua, bagaimanakah Tuhan menurut agama wahyu? Yang ketiga, bagaimanakah pembagian tauhid? Yang keempat, bagaimanakah filsafat ketuhanan dalam Islam? Yang kelima, bagaimanakah pembuktian eksistensi Tuhan? Yang keenam, bagaimanakah pemurnian akidah? Yang ketujuh, bagaimanakah kiat-kiat pemeliharaan akidah? Kemudian tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian ketuhanan. Yang kedua, mendeskripsikan Tuhan menurut agama wahyu. Yang ketiga, mendeskripsikan pembagian tauhid. Yang keempat, mendeskripsikan filsafat ketuhanan dalam Islam. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan pembuktian eksistensi Tuhan. Yang keenam, mendeskripsikan pemurnian akidah. Yang ketujuh, mendeskripsikan kiat-kiat pemeliharaan akidah. Bab 2. Kajian teori. Pengertian ketuhanan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang digunakan untuk menyebut pribadi atau tunggal, yaitu mufrad, ganda, yaitu mutsanna, atau banyak, yaitu jamak. Ilah dapat pula berwujud benda yang nyata dan memaksakan untuk harus tunduk padanya. Tuhan adalah zat yang Maha Esa, yang berarti tidak ada sekutu dengan Dia. Kalimat ini menunjukkan keesaan Allah yang dijelaskan dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ditegaskan lagi oleh firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam dikembalikan pada wahyu Allah dan risalah yang diterima Rasul. Keesaan bukan dalam jumlahnya, melainkan dalam segala-galanya. Islam menjauhkan sifat Tuhan dari citra manusia. Manusia adalah makhluk atau ciptaan, sedangkan Khalik atau pencipta bukan zat yang baru, tetapi kodim, yaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Dalam hal ini, citra Tuhan yang dihayalkan oleh manusia cenderung akan dibumbui dan dicampuri oleh sifat-sifat yang didasarkan pada pengalaman dan akal manusia. Islam menentang yang namanya isyrak atau mempersamakan Tuhan dengan sesuatu ciptaannya atau makhluknya. Tuhan dalam agama wahyu. Tauhid adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Kalimat la ilaha illallah merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Setiap muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penegasan dan pencarian tentang Tuhan diperoleh melalui wahyu yang memberikan informasi yang benar dan tepat tentang siapa Tuhan. Akal manusia semata tidak mampu menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Penjelasan wahyu tentang Tuhan antara lain yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Pembagian tauhid. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang memonopoli penciptaan, atau al-khaliq, pemelihara, atau al-murabbi, pengatur, atau al-mudabbir, penguasa, atau al-malik, dan pemilik, atau al-mulk. Manusia adalah makhluk ciptaannya yang senantiasa bergantung kepadanya dalam memenuhi kehidupan jasmani dan rohaninya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ubidiyah maksudnya adalah hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadati, dan diberi pengabdian dengan setulus hati. Setiap hamba harus tunduk dan patuh kepada Tuhannya dan mengarahkan segala aktivitasnya hanya kepada Allah. Tauhid al-asma wal al-sifat. Tauhid al-asma wal al-sifat maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat yang agung. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan atau pemikiran umat Islam terhadap Tuhan melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Ilmu ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aliran yang menggunakan pendekatan kontekstual sehingga timbul aliran yang bersifat liberal seperti aliran Mu'tazilah. Aliran yang menggunakan pendekatan tekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional seperti Al-Asy'ariyah. Aliran yang menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual, maka lahirlah aliran yang bersifat antara liberal dan tradisional seperti Maturidiyah, namun lebih cenderung kepada pemikiran aliran Mu'tazilah atau rasional. Dalil pembuktian eksistensi Tuhan. Dalil akli merupakan argumentasi berdasarkan akal pikiran dan mengambil kesimpulan bahwa alam yang terbentang luas dengan segala isinya pasti ada yang mencipta dan mengaturnya. Dalil nakli bersumber dari wahyu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis. Pembuktian eksistensi Tuhan. 1. Keberadaan alam membuktikan adanya Tuhan. 2. Pembuktian adanya Tuhan dengan adanya pendekatan fisika. 3. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan astronomi. Pemeliharaan dan pemulihan akidah. Pemeliharaan dan pemulihan akidah adalah menjaga dan memelihara iman dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarinya. Contohnya syirik, kufur, kekafiran, nifak atau kemunafikan, dan khafarat atau keyakinan terhadap pemberitaan bohong. Syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah, sedangkan syirik berarti mempersekutukannya dengan yang lain. Menurut Imam Muhammad Abduh, syirik itu ialah percaya bahwa ada yang memberi bekas selain Allah dan percaya bahwa ada sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah. Syirik besar. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam hal ketuhanan. Contohnya seperti berdoa kepada selain Allah, menyembah berhala, atau meyakini kekuatan selain Allah.
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapus seluruh amal jika tidak bertobat. Syirik kecil adalah perbuatan yang menyerupai syirik atau menjadi jalan menuju syirik besar, namun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hanya mengurangi kesempurnaan tauhid dan bisa menghapus amal ibadah yang menyertainya. Contohnya seperti riya, ingin dilihat dan dipuji manusia, sumpah atas selain Allah, dan kepercayaan pada takhayur atau ramalan. Praktik-praktik syirik. Pertama, penyembahan yang semata-mata dihadapkan kepada selain Allah, seperti penyembahan kepada berhala terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 52. Pohon-pohon, bulan, bintang, dan matahari seperti yang terdapat dari kalangan umat di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan umat jahiliyah sebelum masuk Islam. Kedua, menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Misalnya keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan atau Allah, dan Roh Kudus yang keduanya dianggap sebagai oknum Tuhan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Ketiga, menjadikan pemimpin-pemimpin agama sebagai Tuhan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Keempat, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43. Kelima, keyakinan bahwa hidup di dunia hanya tergantung pada masa sebagaimana keyakinan Dahriyun atau ateis dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Keenam, sifat riya dalam beramal dan beribadah. Kiat-kiat pemeliharaan iman. Kiat-kiat pemeliharaan iman zakiyah darajat. Yang pertama, menambah atau memperdalam ilmu akidah secara keseluruhan. Yang kedua, membiasakan melakukan amal soleh. Keempat, senantiasa melakukan 4M, yaitu muhasabah, mukarabah, muraqabah, dan mujahadah. Yang keempat, berserah diri kepada Allah. Yang kelima, selalu mencari keridhaan Allah. Kelima, membiasakan zikir dan membaca Al-Quran. Keenam, selalu berada dalam lingkungan dan pergaulan yang baik. Kedelapan, perbanyak mengingat mati. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, konsep ketuhanan dalam agama Islam menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai inti ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala diyakini sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang harus disembah oleh seluruh umat Islam. Pemahaman terhadap prinsip ketuhanan ini menjadi landasan utama bagi keimanan dan ibadah seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada saran, para pembaca diharapkan mampu menerapkan informasi yang telah diperoleh sebagai bahan pembelajaran dalam memahami dan menyikapi permasalahan secara bijak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menambahkan informasi yang lebih beragam, sehingga analisa yang diperoleh menjadi mendalam. Diharapkan makalah ini juga dapat rujukan awal bagi siapapun yang ingin mengembangkan penelitian pada topik yang sama. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kata. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum